Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kenapa ada peningkatan sebenarnya, yakni ada tambahan dari jumlah suara dari Anies Baswedan sekitaran 3 juta begitu kan ya. Kenapa persennya kok tidak naik-naik? Ya persentasenya kok tidak naik-naik di situ. Pak Prabowo yang saya amati kemarin ya 70 juta dan sekarang naik 75 juta, naik 5 juta. Kok angkanya itu-itu aja begitu kan? Tidak naik sama sekali. Ada apa begitu? Jadi teman-teman silahkan ya. Ini masih 75% loh begitu kan ya. 75%. Ya, kalau kita amati betul ya di sini Prabowo 75 juta. Sedangkan Ganjar 21 juta, Anies Baswedan 31 juta. Kalau kita melihat data Anies Baswedan kemarin itu naik 3 juta begitu kan. Ya, dari 27, 28 kemudian naik 30, 31 sekarang kok 24 terus begitu kan. Ini kalkulasinya bagaimana? Secara pengamatan saya biasanya 1 juta itu 1% naiknya begitu kan ya. Kenapa ini kok tidak naik sama sekali begitu? Bahkan ya angkanya hanya ya di belakang yang apa namanya yang naik di situ begitu kan ya. Ini bukan apa istilahnya hanya tidak nyampe 1% di situ begitu kan. Bahkan dibandingkan dengan seorang Prabowo, kita lihat saja 75 juta angkanya 58 sama dengan ya quick count yang muncul hari ini begitu. Jadi kalau saya amati betul dengan kondisi sekarang ini kenapa kok tidak naik-naik begitu kan. Jadi mungkin penyebabnya error atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas ini coba bayangkan sekarang ya 75 juta terus kemudian Prabowo 58,84%. Dan sekarang TPS-nya ya sudah mencapai 77 juta. 77% dari 638 ribu ya dan sekarang sudah 638 ribu dari 823. Artinya apa? Artinya kok itu aja begitu kan. Maka ini perlu dipertanyakan sebenarnya begitu kan. Karena nuansa-nuansa politik seperti ini begitu kan ya. Harus apakah jangan-jangan ini error atau bagaimana begitu. Maka jelas ya ada asumsi orang mungkin satu sisi ya melihat dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan yang ada perlu ini hak angket begitu kan. Ya jumlahnya itu aja nggak naik-naik dari mereka begitu. Mulai dari 75%, 76, 77 itu aja. Jangan-jangan nanti 100% itu aja begitu. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali di sini. Artinya apa? Artinya kalau menurut data yang saya amati screenshot setiap harinya tidak ada kenaikan sama sekali. Saya nggak tahu. Padahal ada yang masih di 80% ya, 90% dan sebagainya begitu. Ya, maka saya berasumsi muncul spekulasi orang begitu kan ya. Wah, jangan-jangan ini mentok itu aja begitu kan. Mentok 8% begitu kan ya. 50 berapa Pak Prabowo mentok mungkin 58%. Sedangkan yang lain apakah nggak tahu saya ini 3 calon loh begitu kan. Kalau 3 calon, kalau seumpama Prabowo mendapatkan 65%, jelas mereka antara Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Kan ini logikanya gimana begitu kan? Sedangkan disambut di masyarakat, wah begitu banyak jutaan di situ begitu kan. Kok tiba-tiba ya kok seperti ini begitu. Maka ini yang menjadi catatan penting kepada kita seharusnya begitu kan. Kita harus kawal betul ya. Dimanapun ya kita harus kawal betul ya soal hal-hal seperti ini begitu. Bahkan ada yang paling menarik di sini begitu kan, komentar-komentar dari dari netizen di situ ya. Salah satunya ini saya tunjukin ini ya, dari Lambe Waras. Dari awal perhitungan suara Pilpres presentasenya segitu aja, enggak naik enggak turun, kayak angka mati. Padahal jumlah TPS dan jumlah suara bertambah. Benar-benar ajaib. Nah, tidak hanya saya, ya mungkin yang lain dari Lambe Waras, dari yang lain. Coba screenshot mereka, itu aja angkanya mereka begitu kan.
Masa dari angka 50% naik ke 60%, sedangkan 77% hari ini kok itu-itu aja begitu kan. Setting serekap dibayar untuk menangkan pesanan. Benarkah seperti itu? Ini komentar netizen. Ngeri memang komentar-komentarnya begitu kan ya. Kalau dimulai dari Aceh pas hari pertama dan Pulau Sumatera harus 01 unggul dulu, baru 02 nyusul lalu masuk, ya Jakarta 01 unggul lagi, masuk Jateng 03 mulai menyusul. Kata AHY, penghitungan akan seru dan saling berkejaran. Malah muncul ya suguhan klaim kemenangan ya QC di Senayan. Kita kadang ketawa tiap lewat ya depan TV lihat penghitungan suara. Nggak berubah-ubah dari awal. Ya, yang tayang nggak bergeser sedikit pun. Gimana mau percaya? Ini menurut saya pribadi agak terlalu berlebihan lah di situ begitu kan. Dalam artian bahwa kalau memang settingannya misalnya Prabowo menang kan seharusnya kan jumlahnya kan sedikit di situ begitu kan. Tidak jauh, tidak berjauhan di situ begitu. Artinya apa? Artinya melihat dengan asumsi-asumsi saya begitu kan ya dari KPU ini begitu kan. Lihat saja dari data KPU, kalau memang Anies Baswedan dapat 24%, setidaknya kan Prabowo kan 30%, 35% begitu kan ya. Pak Ganjar juga di bawah itu begitu. Kalau semisalnya disetting sedemikian rupa, maka terjadi 2 putaran begitu kan. Setelah masuk menjadi 1 putaran, ini membuat bingung sendiri mereka. Di mana? Coba bayangkan ya. Apakah ini mereka secara akumulasi? Kita tunggu saja bagaimana KPU begitu kan. Apakah kenaikan dari angka 77% ini akan semakin naik? Saya kira kalau Pak Prabowo 60%, banyak orang tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Karena ini adalah 3 calon di situ begitu kan. Tidak mungkin Pak Ganjar dan Anies Baswedan tidur di situ begitu kan. Ketika kampanye mereka tidak tidur. Ketika mereka keliling kemana-mana begitu kan. Jadi tidak mungkinlah hanya dapat 30 juta dan sebagainya begitu. Jadi kalau hanya dapat 30 juta artinya dikalkulasi dengan Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sudah berapa juta begitu. Jadi ya kayaknya kita tunggulah dari KPU bagaimana nuansa-nuansa itu begitu kan. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa apa yang terjadi selama ini kita harus selidiki betul begitu kan ya. Bahkan ya salah satunya ya bila Koalisi Perubahan dan Rakyat tidak memerangi kecurangan rezim ini hingga batas akhir maka Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang jaya. Rakyat akan tetap miskin katanya. Ini komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan. Satu persatu mulai terbongkar dugaan-dugaan kecurangan yang ada, terus kemudian mulai bagaimana nuansa politik hari ini begitu kan ya. Rupanya Prabowo santai-santai aja begitu kan ya, karena mereka sudah menang ya, memberikan opini sana sini, sudah bahas makan gratis dan sebagainya. Saya kira agak-agak jauh di situ begitu kan ya. Masih bahas nuansa-nuansa politik seperti itu. Maka saya katakan sejak awal ya bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini ya karena memang nuansa politiknya ya banyak beredar KPPS-nya juga gemetaran ketika dituntut mereka, ketika ditindak mereka ya, hasil suara mereka dituntut mereka mungkin akan ada di daerah-daerah yang lain ya akan KPPS-nya juga dituntut di situ begitu kan ya. Jadi sampai-sampai ya kita saja di beberapa video yang beredar hari ini begitu kan. Ada temuan-temuan suara, penggelembungan suara dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.